Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferbi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, akan menjelaskan perkembangan teknologi dari masa ke masa dalam dunia Islam. Dalam perkembangan teknologi, tidak terlepas dari adanya perkembangan sains atau ilmu pengetahuan. Teknologi merupakan hasil karya dan penemuan manusia. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya penciptaan teknologi yaitu untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun berkegiatan. Perubahan kemajuan teknologi dari masa ke masa merupakan bukti nyata dari semakin majunya pemikiran manusia. Teknologi yang ada sekarang sebetulnya sudah disinggung oleh teknologi pada zaman dahulu. Dengan demikian, ada teknologi zaman sekarang sebenarnya lahir dari ketidakpuasan manusia akan teknologi masa lalu yang tidak dapat mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dalam pembahasan pelajaran sehari-hari, kebanyakan dari kita hanya mengetahui betapa canggihnya dunia barat. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, dalam dunia Islam pun memiliki kejayaan yang bahkan lebih canggih dari dunia barat. Lalu bagaimana perkembangan teknologi pada zaman para nabi? Perkembangan teknologi sebetulnya sudah ada dan lumayan maju. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia zaman Nabi seperti Nabi Adam. Ketika ingin memakan makanan yang matang, Allah kemudian menurunkan wahyu yang kemudian Nabi Adam menggeserkan batu dan dari hasil gesekan tersebut menghasilkan api. Lalu Nabi Nuh yang membangun bahtera raksasa atas perintah Allah SWT agar para makhluk hidup dapat bertahan hidup dari banjir besar. Hal ini membuktikan pada zaman dahulu kala teknologi sudah begitu canggih dan ataupun maju. Lantas bagaimana Al-Quran dalam menjelaskan mengenai perkembangan teknologi? Pada surat Al-Alaq ayat 1-5 dapat diperhatikan bahwasanya dalam ayat tersebut memerintahkan umat manusia untuk membaca. Jika dikaji lebih dalam, perintah membaca membawa makna agar umat manusia khususnya yang beragama Islam melakukan pengembangan dalam berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu agama ataupun pengetahuan duniawi. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai sains atau ilmu pengetahuan berjumlah begitu banyak. Setidaknya ada 800 ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai alam, pengetahuan, ilmu sains, dan fenomena-fenomena ilmiah lainnya. Jumlah ini bisa dibilang terutama jika dibandingkan dengan ayat-ayat fikih yang hanya disebutkan 160 ayat. Beberapa contoh lainnya dari ayat Al-Quran mengenai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Surat Al-Rahman ayat 19-20 adalah fenomena alam dan luar biasa. Surat Al-Anbiya ayat 30 tentang percikan manusia, dan surat As-Sur ayat 6 tentang fenomena alam. Lalu, bagaimana perkembangan teknologi dari zaman kejayaan Islam Nabi? Islam pada masa kejayaan dalam berbagai zaman tetap mengembangkan teknologi canggih dengan tujuan pengetahuan maupun ketahanan. Pada zaman kejayaan Islam itu yang masa dinasti Umayyah yang telah membuat alat program untuk menentukan jarak batas wilayah serta menentukan waktu terjadinya gerhana. Lalu penemuan obat-obatan yang manjur, pembangunan masjid megah, dan penggunaan bubuk mesil serta senjata-senjata modern untuk mengakomodasi kekuatan militer mereka. Kemudian di zaman berikutnya yaitu dinasti Abbasiyah yang bisa dikatakan sebagai puncak kejayaan bagi ilmu pengetahuan, khususnya Islam. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Abbasiyah pada masa itu mengutamakan kemajuan ilmu pengetahuan dengan membangun pusat kajian yaitu Baitul Hikmah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menerjemahkan buku-buku asing, lalu membuat tempat observatorium serta mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, sastra, astronomi yang akhirnya membuat dasar dari teknologi sekarang ini. Di zaman ini pula hadirnya orang-orang seperti Al-Khawarizmi, Imam Bukhari, Ibnu Sina,
filsuf ataupun ilmuwan yang mendapat pengakuan dari berbagai kalangan, termasuk dari barat itu sendiri. Kemudian, di zaman berikutnya, memasuki Islam modern yang diperkirakan muncul pada abad awal ke-18. Walaupun kala itu Islam mengalami kemunduran di saat bangsa Eropa telah bangkit dari masa kegelapan. Namun, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Islamnya banyak seperti Turki, India, Pakistan, Mesir, dan Iran dapat bersaing dalam kondisi tersebut. Mereka membangun lembaga pendidikan dan memasukkan pelajaran ilmu pengetahuan ke dalam pendidikan Islam, lalu mendirikan perguruan tinggi dalam bidang teknologi, kedokteran, maupun militer, serta memanfaatkan para kolonial yang menjajah beberapa negara Islam dan belajar dari para pendatang ataupun belajar langsung ke Eropa, yang pada akhirnya membuat negara-negara Islam tersebut bersaing dengan negara lainnya. Bahkan beberapa negara dapat memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tunggu konten-konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.